Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 356 Papakayu, yang terhormat Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas saya dalam kegiatan CGP. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi tak lupa pula sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang saya lakukan ini. Kemudian baiklah kita masuk pada presentasi saya tentang budaya positif. Jadi konsep inti yang akan saya paparkan di sini adalah tentang budaya positif. Dari beberapa budaya positif itu ada beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi. Jadi di sini dari dari konsep budaya positif ini yang saya ambil untuk dipaparkan di sini adalah keyakinan kelas. Jadi kita masuk pada keyakinan kelas. Di sini yang pertama ada disiplin positif. Jadi disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi di sini ketika kita membudayakan disiplin, di sini kita tekankan ke siswa bahwa ada yang harus kita terapkan tanpa memberikan konsekuensi. Seperti itu, misalnya kita kerjakan nanti yang nilai terbaik akan mendapat reward, nanti yang nilai jelek akan mendapat hukuman. Tidak seperti itu. Jadi di sini disiplin yang kita terapkan adalah bagaimana dia melakukan sesuatu tanpa adanya pengaruh imbalan, tanpa dipengaruhi oleh imbalan, tapi dia lakukan berdasarkan kesadarannya sendiri. Jadi itu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini kita diharapkan agar siswa itu melakukan suatu kegiatan positif itu berada dari dalam dirinya, intrinsiknya dari dalam diri itu menstabilkan identitas. Jadi di sini sebagai guru kita tidak perlu mencap anak itu kamu telah melakukan hal yang salah. Kita stabilkan saja. Tidak juga dibenarkan perbuatannya dan tidak juga disalahkan, tapi kita stabilkan dulu identitas kesalahannya menjadi stabil. Di sini dengan kalimat setiap orang pernah melakukan salah. Ya, jadi kita kasih tahu siswa kita pernah melakukan kesalahan, tapi itu bukan hal yang penting yang sekarang untuk kita bahas. Yang penting itu bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu bersama
Setelah itu nomor 2, validasi kebutuhan. Jadi kita tanyakan kepada siswa apa yang kamu mau penuhi kebutuhanmu, apa yang kamu inginkan, karena apa yang kamu inginkan dari melakukan hal yang tersebut, apa alasannya. Jadi kita tanyakan apa alasan siswa tersebut melakukan kesalahan. Misalnya siswa tersebut melakukan kesalahan karena dia terlambat ke sekolah. Alasannya kenapa? Dia bilang karena begadang. Ya, kita tanyakan lagi, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah kamu langgar dari terlambat datang ke sekolah. Ya, tepat waktu. Setelah kita menanyakan itu, kita menanyakan kembali apa yang telah bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, jangan begadang, jangan usahakan tidur lebih cepat agar bangun lebih cepat. Ada boleh ngecek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Ada pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimanakah cara menerapkan disiplin pada anak yang berasal dari keluarga yang tidak menanamkan kedisiplinan di rumahnya, dan apakah dengan keyakinan kelas itu dapat mendisiplinkan anak seperti itu? Ya, bagaimana? Teman-teman langsung dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya akan mencoba memaparkan. Jadi pertanyaannya Ibu tadi, bagaimana cara menerapkan disiplin ke siswa yang tidak mempunyai, tidak memiliki, disiplin dari rumah? Ya, tidak ada disiplin dari rumahnya kok? Ya, tidak ada disiplin dari rumahnya. Ya, jadi oke. Jadi kalau apa yang harus kita lakukan? Ya. Jadi kalau menurut saya Ibu, dengan kondisi siswa yang seperti ini memang adalah suatu tantangan yang besar. Ini adalah pertanyaan yang luar biasa sekali. Dengan apa yang disampaikan Bu Anti, bahwa bagaimana kita menerapkan dengan siswa yang tidak ada dukungan dari orang tua. Dan seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita di sini bukan hanya dari keluarga saja, dari lingkungan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa kita bersekolah di sini dengan masih banyak ada satu PR yang besar yang pernah kita lalui, yang harus kita lakukan sekarang. Dan memastikan itu bukan dari hanya terfokus ke PR itu bukan untuk kita saja, tapi sampai ke kalangan atas, karena ini adalah masalah perkembangan sekolah kita. Jadi apa yang harus